Pagi, siang, dan juga malam, Pak Rahman dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UTS Statistika Industri 2 mengenai hubungan rata-rata lama sekolah terhadap pengeluaran per kapita di Indonesia. Adapun proyek kali ini disusun oleh Gabriela Sarapova, Zeng Jianlun, Felicia Amanda, Federico Hartanto, dan juga Kristania. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan. Pada bagian ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, yaitu pendidikan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Nah, pendidikan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan masyarakat. Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan berapa lama rata-rata seseorang dalam menempuh pendidikan formal. Nah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka kemungkinan semakin besar pula potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sementara itu, pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan daya beli masyarakat. Jika pengeluaran per kapita tinggi, biasanya menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut juga relatif lebih baik. Namun, di Indonesia, meskipun tingkat pendidikan secara umum terus meningkat, kesenjangan kesejahteraan antar daerah ternyata masih cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan kualitas dan akses pendidikan antar wilayah. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami ingin menganalisis hubungan antara rata-rata lama sekolah dan juga pengeluaran per kapita, untuk melihat sejauh mana pendidikan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia. Adapun, untuk rumusan masalah yang kami ambil yaitu, pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan pengeluaran per kapita di Indonesia? Kedua, seberapa besar pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengeluaran per kapita di Indonesia? Dan ketiga, bagaimana bentuk hubungan antara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita di Indonesia? Apakah itu positif, negatif, atau tidak ada hubungan? Disusul dengan tujuan, yaitu pertama, mengetahui adanya hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan pengeluaran per kapita di Indonesia. Kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengeluaran per kapita di Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan gambaran bentuk hubungan antara rata-rata lama sekolah dan juga pengeluaran per kapita di Indonesia. Baiklah, untuk yang berikutnya, kita akan masuk ke bagian bab 2 terkait analisis regresi. Pertama-tama, terkait pengumpulan datanya sendiri, data yang kami peroleh ini kami dapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, di mana data yang kami ambil adalah data per provinsi di Indonesia, dengan total 38 provinsi. Lalu datanya adalah data yang terbaru, yaitu tahun 2025. Sedangkan dalam data yang kami ambil ini ada dua variabel penting. Yang pertama adalah variabel independen atau X, yaitu berupa rata-rata lama sekolah, yaitu variabel yang mengukur jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu variabel dependen atau Y, itu berupa pengeluaran per kapita yang disesuaikan, di mana ini adalah variabel yang mengukur total pengeluaran rata-rata penduduk yang disesuaikan untuk konsumsi barang dan jasa selama jangka waktu 1 tahun. Nah, dari kedua data tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa kami hitung. Pertama adalah terkait koefisien korelasinya, di mana ini adalah koefisien yang mengukur kekuatan sekaligus arah hubungan linear antara rata-rata lama sekolah, yaitu variabel X, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, yaitu variabel Y. Di mana berdasarkan rumus yang telah dipelajari di kelas, didapatkan bahwa koefisien korelasi antar keduanya adalah sebesar 0,687, di mana bisa dilihat bahwa nilainya adalah positif dan di atas 0,5. Sehingga secara singkat maksudnya adalah bahwa hubungan antara keduanya adalah cukup kuat dan berbanding lurus. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian analisis data. Selanjutnya, dari data korelasi tersebut, kita juga bisa dapatkan koefisien determinasi, di mana secara singkatnya atau simpelnya koefisien determinasi adalah seberapa besar sih perubahan Y itu bisa dijelaskan oleh perubahan X. Nah, karena rumus dari determinasi adalah kuadrat dari nilai korelasi, maka dalam kasus ini koefisien determinasi yang kami dapatkan adalah sebesar 0,472 atau sebesar 47,2%. Yang artinya secara singkat adalah bahwa nilai pengeluaran per kapita disesuaikan itu 47,2% berubah karena rata-rata lama sekolah. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan kedua data tersebut, kita juga bisa ibaratnya merumuskan suatu model matematis yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut,
di mana ini disebut dengan persamaan regresi linear. Nah, setelah melakukan sedikit pengolahan data, yaitu mencari nilai interceptnya atau B0, dan nilai dari B1-nya yaitu gradiennya atau slope-nya, bisa didapatkan bahwa persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan min 755,423 ditambah 1408,561 X. Nah, untuk artinya sendiri, misalnya contohnya kalau X-nya naik satu satuan, maka apa yang terjadi pada Y dan lain sebagainya, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis data. Nah, untuk gambar dari grafiknya sendiri, grafik dari persamaan regresi linearnya itu ada seperti pada layar. Pada slide ini, kita dapat melihat hasil lengkap dari analisis regresi antara rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen dan pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai variabel dependen. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai multiple R sebesar 0,686 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua variabel. Nilai R square sebesar 0,471 atau 47,1% berarti bahwa sekitar 47% variasi pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, kita dapat melihat bahwa nilai F hitung sebesar 32,10 dengan signifikansi 1,94 kali 10 pangkat 6 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menandakan bahwa model regresi secara keseluruhan layak digunakan karena variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Lalu di bagian bawah kita lihat nilai intercept sebesar min 752,56 dan koefisien X variabel 1 sebesar 1408,17 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengeluaran per kapita sekitar 1,4 juta rupiah. Selanjutnya, kita masuk ke uji serentak atau uji F yang digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita bangun layak secara keseluruhan. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil dari tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 32,10289 dengan p-value sebesar 1,94323 dikali 10 pangkat 6. Karena p-value kurang dari 0,05, maka kita menolak H0. Artinya, rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan secara serentak terhadap pengeluaran per kapita, dan model regresi ini dapat dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya adalah uji intercept yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada nilai pengeluaran ketika semua variabel independen bernilai 0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa B0 sama dengan 0 artinya tidak ada nilai pengeluaran ketika rata-rata lama sekolah 0. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan B0 tidak sama dengan 0. Dari hasil uji diperoleh T hitung sebesar min 0,33231 dengan p-value sebesar 0,74158 yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena itu kita gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa intercept tidak dipengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita disesuaikan. Dengan kata lain, meskipun tidak ada hubungan yang signifikan pada intercept, namun secara keseluruhan, model regresi tetap valid dan signifikan, karena variabel pendidikan memberikan pengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada uji slope atau gradient. Nah, pada uji slope ini kita mempunyai hipotesis, yaitu H0, yaitu B1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh X terhadap Y, koefisien tidak signifikan. Lalu H1, yaitu B1 tidak sama dengan 0, ada pengaruh X terhadap Y, koefisien signifikan. Uji statistik dari hasil tabel. Berdasarkan tabel ANOVA yang diperoleh pada lampiran pertama, khususnya pada baris X variabel 1, didapatkan bahwa nilai T hitung sebesar 5,665941 dengan nilai p-value sebesar 1,94 kali 10 pangkat 6, yang dimana p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga hasilnya adalah tolak H0. Kesimpulannya adalah rata-rata lama sekolah atau X berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita atau Y sehingga koefisien signifikan, di mana setiap kenaikan satu satuan variabel X, maka variabel Y akan meningkat sebesar 1408,561 berdasarkan perhitungan manual satuan. Selanjutnya ada analisis data.
Yang pertama adalah ada hubungan positif yang cukup kuat antara, selanjutnya ada analisis data. Selanjutnya ada analisis data. Ada hubungan positif yang cukup kuat dengan korelasi, yaitu 0,687 antara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan berbandingan lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 47,2% menunjukkan bahwa pendidikan memberikan kontribusi signifikan atau hampir separuh terhadap variasi tingkat kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dan 52,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Dengan regresi Y sama dengan min 755,423 plus 1408,561 X menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar Rp1.408,561. Hasil uji F atau uji serentak menyimpulkan model regresi ini layak digunakan karena rata-rata lama sekolah terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Selanjutnya, hasil uji intercept mendapatkan nilai p-value sebesar 0,74, yang artinya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak ada hubungan utama antara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Model regresi yang dibangun masih memiliki koefisien slope atau gradien yang berpengaruh signifikan, sehingga model tetap dapat dianggap layak dan mampu menjelaskan hubungan linier. Berdasarkan hasil uji after regression secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak dan signifikan secara statistik, serta menunjukkan adanya hubungan positif antara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Analisis data membuktikan pendidikan dapat memperkuat daya beli meskipun dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, data pada 38 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah atau RLS berhubungan positif dengan pengeluaran per kapita. Peningkatan rata-rata lama sekolah tidak hanya berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga peningkatan akses dan kualitas pendidikan perlu diupayakan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh provinsi Indonesia. Dan selanjutnya, ini merupakan data-data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.